Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau telah mengaruniakan hari yang baru ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Sudi kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar apa yang kami dengarkan dan kami renungkan dapat kami resapkan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami akan mendirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihina? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup kita sehari-hari, kita pasti pernah dipuji oleh siapa saja. Dan pastinya kita merasa bahagia, apalagi jika pujian itu dari orang-orang terdekat.
Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus dimuliakan, di mana Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka naik ke sebuah gunung. Di situ Yesus berubah rupa di hadapan para muridnya. Di situ para murid mengalami pengalaman rohani yang begitu mendalam. Pengalaman itu memberi rasa damai dan tentram. Dalam damai dan tentram itu, Allah hidup secara tidak terselamat. Saudara-saudari yang terkasih, maka Injil hari ini mengingatkan kepada kita perlunya keheningan untuk mampu mendengarkan suara Tuhan. Janganlah menyepelekan suara Tuhan. Mari kita melakukan segala sesuatu yang bisa membantu kita untuk bisa mendengarkan suara Tuhan dengan meditasi, rekoleksi, dan retret. Semoga setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menutup dengan doa penutup. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari awal dan berakhir dengan baik. Semoga apa yang kami dengarkan dan kami renungkan dapat kami resapkan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.